Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jinia Tamara Larissa dengan NIM 2336959, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Yang pertama, pengertian cybercrime atau kejahatan cyber. Istilah cybercrime saat ini merajuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan dengan atau tanpa merubah dan merusak sistem komputer yang digunakan. Karakteristik dari kejahatan cyber menyangkut 5 hal. Yang pertama yaitu ruang lingkup kejahatan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas antar negara, sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, sifat kejahatan. Sifat kejahatan di dunia maya yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan tersebut tidak mudah timbul, meskipun bisa saja terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan cyber dapat lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan lain. Yang ketiga yaitu terkait pelaku kejahatan. Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu, maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu. Yang keempat, modus kejahatan. Dalam hal ini, keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrogramannya, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang kelima, kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan ini bersifat material ataupun non-material. Cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian banyak pada bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintensitas tinggi lainnya. Beberapa jenis cybercrime dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada unauthorized access, yang kedua ada illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotase, extortion, cyber espionage. Selanjutnya jenisnya yaitu cyber stalking, carding, hacking, cyber squatting, typo squatting, hijacking, dan cyber teroris. Beberapa faktor pendorong terjadinya cybercrime melibatkan keuntungan finansial, kurangnya keamanan sistem, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan kecanggihan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, rendahnya kesadaran keamanan digital dan kurangnya regulasi yang kuat juga dapat menjadi faktor yang mendukung terjadinya kegiatan cybercrime. Sekian materi terkait cybercrime yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.